Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ada Channel. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kali ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dengan cara klik tombol lonceng di kanan bawah agar kalian tidak ketinggalan video kami berikutnya. Langsung saja kita masuk ke materi yang ingin kita bahas, yaitu konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung mempunyai arti kata yang bertugas menghubungkan dua satuan kebahasaan. Satuan kebahasaan terdiri dari kata, frasa, klausa, kalimat, dan juga paragraf. Kali ini kita akan berikan contoh kalimat yang menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Contohnya adalah kamu memilih aku atau dia. Kata atau di sini berfungsi sebagai konjungsi karena menghubungkan kata aku dan kata dia. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis konjungsi. Konjungsi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi berdasarkan makna dan konjungsi berdasarkan unsur. Kali ini kita bahas terlebih dahulu konjungsi berdasarkan makna. Konjungsi berdasarkan makna dibedakan menjadi 7. Yang pertama adalah konjungsi sebab, konjungsi akibat, konjungsi syarat, konjungsi simpulan, konjungsi pertentangan, konjungsi penambahan, dan yang terakhir adalah konjungsi temporal. Sedangkan konjungsi berdasarkan unsur dibedakan menjadi 2, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Nih, bagiannya seperti ini nanti ya, kurang lebihnya ya. Nah, kita bahas satu persatu ya kali ini ya. Untuk konjungsi sebab. Konjungsi sebab contohnya seperti ini. Aku jatuh cinta kepadanya karena dia cantik dan baik hati. Kata karena di sini berfungsi sebagai konjungsi sebab. Karena menghubungkan kalimat pertama yaitu aku jatuh cinta kepadanya, ini menunjukkan akibat, dan kalimat yang kedua yaitu dia cantik dan baik hati, ini menunjukkan sebabnya. Nah, untuk yang kedua yaitu konjungsi akibat, contohnya tinggal dibalik. Kalau yang tadi aku jatuh cinta kepadanya karena dia cantik dan baik hati, dibalik. Tidak numplak loh ya kalau dibalik ya. Dibalik jadinya dia cantik dan baik hati, maka aku jatuh cinta kepadanya. Kata maka di sini berfungsi sebagai konjungsi akibat karena kalimat yang pertama dia cantik dan baik hati ini menunjukkan sebab dan akibatnya adalah aku jatuh cinta kepadanya. Oke. Next, yang ketiga adalah konjungsi syarat. Konjungsi syarat, contoh kalimatnya seperti ini. Aku akan menerima cintamu jika kau mau merubah sifatmu. Kata jika ini berfungsi sebagai konjungsi syarat. Syaratnya seperti apa? Aku akan menerima cintamu kalau kamu
mau merubah sifatmu. Syaratnya kalau kamu mau merubah sifat, aku akan menerima cintamu. Oke ya? Selanjutnya, konjungsi yang keempat adalah konjungsi simpulan. Contohnya, kamu telah merubah sifatmu, jadi aku akan menerima cintamu. Ya, oke, bisa dipahami, bisa dicermati ya, tolong ya. Nah, next, selanjutnya konjungsi pertentangan. Ini gampang, simple banget. Contohnya, kamu memilih aku atau dia. Kata atau ini mempertentangkan kata aku dan kata dia. Ya. Next, yang keenam adalah konjungsi penambahan. Contohnya seperti ini. Maafkan aku yang telah mencintaimu dan mencintai dirinya. Oh, kata dan di sini menunjukkan penambahan, ya, mencintaimu dan mencintainya. Berarti dua orang dicintai secara sekaligus. Tidak boleh ya seperti itu ya. Kalau konangan, kalau terkonang, kalau tidak terkonang tidak apa-apa. Selanjutnya, yang ketujuh, yang terakhir adalah konjungsi temporal. Tempo, kata dasarnya adalah yang perlu kita cermati adalah kata tempo. Tempo itu berhubungan dengan waktu. Jadi konjungsi temporal adalah konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Nah, ya. Contohnya, kamu datang dengan tiba-tiba, lalu menghilang begitu saja. Nah, kata lalu ini menghubungkan waktu, menunjukkan waktu, urutan kejadian seperti itu. Itu tadi 7 konjungsi berdasarkan makna. Next, selanjutnya yaitu konjungsi berdasarkan unsur. Konjungsi berdasarkan unsur dibedakan menjadi 2 tadi ya. Ada konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Yang akan kita bahas yang intrakalimat terlebih dahulu. Konjungsi intrakalimat berarti konjungsi yang terletak di dalam satu kalimat. Ingat, konjungsi yang terletak di dalam satu kalimat adalah konjungsi intrakalimat. Contohnya, tadi, kamu memilih aku atau dia. Kata atau berdasarkan unsur yang dihubungkan termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat, karena ini masih terletak di dalam satu kalimat, ya. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan 2 kalimat. Namanya saja antar ya, jadi menghubungkan 2 kalimat. Contohnya, aku jatuh cinta kepadanya karena dia cantik dan baik hati. Kata karena ini berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat karena menghubungkan kalimat yang pertama, yaitu aku jatuh cinta kepadanya, dan kalimat yang kedua adalah dia cantik dan baik hati. Salah satu ciri konjungsi antar kalimat yaitu terletak atau berada setelah tanda titik. Paham? Oke. Sepertinya itu dulu yang kita jelaskan. Sebenarnya konjungsi intrakalimat itu masih dibagi lagi.
Ada konjungsi subordinatif, ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi korelatif. Itu kita bahas di next video. Jadi, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Agar mempermudah kalian memahami tentang jenis-jenis konjungsi, berikut ini adalah bagannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.